semakin sulit motifnya, semakin lama cara pengerjaannya. Paling lama 10 harian. Keunikan tenun Bima itu, dia bisa hangat di musim dingin, bisa dingin di musim panas gitu. Itu keunikannya tenunan Bima itu. Di penghujung akhir Agustus kemarin, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan pemerintah daerah NTB dan juga Bank Indonesia KPW NTB menggelar hajatan besar karya kreatif NTB dan Lombok Sumbawa Tenun Festival atau KKNTB LSTF tahun 2024. Sadari bahwa kain tenun mengambil bagian penting pada perkembangan fashion tersebut. Tren fashion yang memanfaatkan tenun dengan mode dan gaya busana yang menarik tentunya menjadi daya tarik dan magnet tersendiri. Mulai dari generasi yang disampaikan tadi, generasi tua maupun generasi muda, dari kalangan papan atas termasuk kalangan menengah dan ke bawah. Oleh sebab itu pula pelaksanaan penggelaran karya kreatif muda Nusa Tenggara Barat dan Lombok Sumbawa Tenun Festival ini harus terus kita jaga kesinambungan penyelenggaraannya. Sekaligus tentunya tiap tahapan kita selalu evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik pagelaran. Sudah diagendakan menjadi kegiatan rutin, menjadi agenda tahunan. Dibuka oleh pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Hasanuddin, KKNTB LSTF digelar di Lombok Epicentrum Mall 24 hingga 25 Agustus 2024. Acara festival meliputi fashion show dari Dekranasda Kabupaten Kota se-NTB, Dekranasda Award, Basar Kria dan Fashion Wastra, panggung edukasi, talk show, serta bincang UMKM dengan para narasumber yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Dan inilah kemeriahan pembukaan karya kreatif NTB dan Lombok Sumbawa Tenun Festival 2024. Di Nusa Tenggara Barat, ini potensi pengembangan tenunnya luar biasa. Selain tenun, sebagai bagian dari wastra, ada kriya juga. Harapannya melalui potensi keunggulan yang ada di daerah ini, kita tidak susah untuk mengembangkan. Jadi yang sudah ada, tinggal kita upscaling lagi, sehingga bisa berdampak lebih inklusif. Memasuki areal festival, pengunjung benar-benar dimanjakan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan dunia tenun. Mulai dari atraksi puluhan penenun tradisional dari seluruh wilayah NTB yang tengah menenun di pelataran maupun halaman mal, hasil-hasil kain tenun dengan pola, motif, dan warna-warna yang begitu mencuri perhatian, hingga beragam produk fashion, khususnya kain dan juga produk turunannya, seperti busana-busana berbahan dasar kain tenun. Bagus sekali karena di sini saya lihat kan ada model semacam baju yang disambung-sambung tuh kayaknya bisa dari bahan sisa jahitan, jadi dia tidak terbuang, sama aja sih, cuman kalau kain tenun saya harus samain motifnya. Menariknya, kain tenun tradisional yang dihasilkan para penenun dari seluruh wilayah kabupaten dan kota di NTB tidak hanya bisa dibuat sebagai bahan dasar produk fashion. Khususnya busana-busana nan indah
melainkan juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan tas dan juga sepatu. Dan hasilnya pun terlihat sangat berkelas. Hal ini menjadi salah satu terobosan agar hasil tenun dari para pengrajin bisa memiliki pasar yang lebih luas dan terbuka. Tenun kan macam-macam, dari kelas-kelasnya ada yang kelas biasa, ada yang menengah, dan ada yang kualitasnya bagus. Di ajang Karya Kreatif NTB dan Lombok Sumbawa Tenun Festival 2024 ini juga ditampilkan produk tenun khas dari Kabupaten Bima yang memiliki beragam warna yang cerah serta motif yang didominasi oleh motif bunga dan garis. Selain untuk produk fashion berupa busana, kain tenun khas Bima juga dibuat menjadi berbagai produk seperti tembe atau sarung, sambolo atau daster, dan juga rimpa atau penutup kepala hijab untuk perempuan. Di luar itu, kain tenun khas Bima juga memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri yang hanya bisa dirasakan oleh pemakainya. Seperti apakah keunikan dan keistimewaan itu? Mulai belajar menenunnya mulai dari kelas 4 SD, mayoritasnya penenun semua. Menenunnya menurut saya ini pekerjaannya kan ringan dan membantu perekonomian suami. Motif itu didesain sama kita sendiri yang kreasikan. Kalau yang sering diminta itu kesulitannya nggak ada, satu kain dari 3 sampai 5 hari. Semakin sulit motifnya, semakin lama cara pengerjaannya. Paling lama 10 harian. Keunikan tenun Bima itu, dia bisa hangat di musim dingin, bisa dingin di musim panas gitu. Itu keunikannya tenun Bima itu. Di luar tujuan untuk memperkenalkan karya-karya tenun NTB yang beragam dan indah, serta memperluas jangkauan pasar, KKNTB LSTF 2024 ini juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian seni budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh orang tua terdahulu. Pengenalan seni dan budaya lokal di era globalisasi menjadi hal penting untuk mereduksi budaya-budaya global yang tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Lantas, apa kata desainer Linda Hamidi terkait potensi hasil tenun NTB guna bisa menembus pasar nasional dan juga internasional? NTB itu perkumpulan desainer yang ada di NTB. Pemasaran juga akan dibawa ke kota besar, ke Jakarta, Surabaya, dan pemasarannya itu dibantu oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia. Motif yang dikembangkan itu kita membawa masing-masing tenun dari kabupaten masing-masing. Moda NTB ini akan menjadi brand representatif dari NTB itu sendiri. Tenun itu sangat-sangat populer di NTB. Mengapa tidak kita angkat mulai dari kita sendiri? Itu suatu kebanggaan bagi kita sendiri, warga NTB. Masih dalam proses pembetulan kualitas kain tenunnya supaya tidak luntur dan sesuai nanti dengan market pasar nasional. Dari Nusa Tenggara Barat, tim Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.